Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Antara. Kembali lagi bersama podcast Antara Sumbar. Saat ini kita kedatangan tokoh yang sangat inspiratif ya. Ini namanya Bapak Ridwan Tulus. Beliau seorang tour designer dan juga seorang presiden internasional Green Tour Operator dan founder dari Green Tourism Institute. Nah, mari kita sapa bintang tamu kita hari ini. Selamat sore Bapak Ridwan Tulus. Selamat sore Ibu Sandra. Alhamdulillah, terima kasih. Tiara Pak. Tiara ya. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini Pak, berhubung ini kan pandemi ya Pak, kita tahu ini sektor pariwisata ini kan juga sangat terguncang ya Pak. Nah mungkin Bapak ini kan mendalami tour designer ya. Di bidang tour designer kita kan kalau untuk masyarakat awam mungkin belum tahu ya Pak. Apa sih Pak sebenarnya tour designer itu Pak? Boleh dijelaskan kepada kita semua Pak? Oke. Terima kasih Tiara. Ya, terima kasih Antara ya atas kesempatan yang telah diberikan. Tour designer itu memang sesuatu hal yang sangat baru untuk Indonesia. Ya betul Pak. Ya itulah Tiara, akhirnya banyak kita membuat istilah-istilah baru untuk kepariwisataan Indonesia. Begitu juga dengan tour designer. Bahkan praktisi sendiri itu masih meraba-raba apa tuh tour designer. Apa tuh ya Pak? Ya, jadi begini, kalau menurut saya ini adalah salah satu kelemahan di dunia kepariwisataan Indonesia, khususnya di dunia travel agent, udah tahu kan ya, tour operator itu tidak banyak orang yang bisa mendesain tour programnya. Gitu ya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perjalanan wisata. Makanya akhirnya saya menyebut diri saya sendiri sebagai tour designer, dan alhamdulillah itu akhirnya sudah diakui oleh para akademisi sendiri. Kebetulan saya juga baru tahu juga ternyata profesor pariwisata pertama Indonesia itu orang Awak, orang Minang. Wah, luar biasa ya Pak. Profesor Azril Azhari. Wah, iya. Saya baru kenal tentang beliau dari orang-orang pariwisata di Unan. Subhanallah, ternyata 5 bulan yang lalu dia menelpon saya. Saya belum ada nomornya. Pak Ridwan Tulus, saya Profesor Azril Azhari. Wow, Prof, saya baru kenal Anda tapi Anda sudah menelpon, ini luar biasa. Karena saya bangga Prof, ternyata Prof orang profesor pariwisata pertama Indonesia. Saya butuh bimbingan dan apanya. Enggak, katanya kebalik. Enggak, saya mau belajar dari Anda. Wow. Alhamdulillah akhirnya menawarkan dia akan membuat sebuah buku dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris. Dia teorinya dan saya diminta untuk membuat prakteknya. Tapi setelah membaca profil saya lebih dalam, akhirnya kebalik. Dia akan buat teori setelah praktek dari saya gitu. Jadi memang Mbak Tiara, saya panggil Uni aja ya, bagus ya. Uni Tiara. Memang inilah salah satu kelemahan kepariwisataan di Indonesia. Mungkin kalau Uni Tiara bisa melihat, coba minta program-program wisata yang ada di Sumbar aja dulu. Itu rata-rata sama. Kalau sama secara ekonomi itu otomatis harga itu menjadi yang utama. Makanya kadang saya juga kalau bicara mungkin orang pariwisata sendiri di sini mungkin bisa tersinggung juga. Tanpa mereka sadari, mereka turut menciptakan tamu itu sekali datang, terus gak bakalan datang lagi. Karena program-program yang dibuat itu tuh tidak sesuai kadang dengan keinginan pasar. Dan alhamdulillah program-program wisata yang kita desain itu bahkan sudah mendapat penghargaan internasional. Apa saja itu Pak? Ini contohnya, tiba-tiba waktu itu Presiden Textile Art Council Amerika, dia ingin melakukan program wisata tapi khusus untuk tekstil aja. Dia belum pernah ke Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara belum pernah. Dan waktu itu dia mencari kira-kira siapa kemungkinan yang bisa mendesain program untuk mereka.
Nggak tahunya setelah dipelajari web kita, sepertinya kita yang mendekati. Kebetulan saya sendiri sudah juga bermain di educational tour. Oh ya. Pariwisata yang berhubungan dengan pendidikan. Akhirnya dia minta tolong, Pak Ridwan, kita ingin melakukan kunjungan wisata, tapi khusus tekstil aja di Indonesia katanya. Bisa enggak Anda membuat programnya? Gimana jawabnya Pak? Saya suka tantangan. Itu hal baru buat saya, tapi saya mencoba bagaimana membuat program itu betul-betul dimanapun kita bersama itu terbaik. Akhirnya setelah saya pelajari websitenya, ternyata sudah keliling dunia dia, khusus untuk tekstil. Kenapa itu dia sungguh tertarik dengan tekstil? Dia memang komunitasnya komunitas tekstil. Oh, begitu. Kan namanya komunitasnya Textile Art Council of America gitu kan. Iya. Jadi itu terdiri dari desainer, para pecinta tekstil dan lain-lain, dan orang-orang yang tertarik dengan tekstil. Akhirnya setelah saya pelajari, akhirnya saya tanya ke Mary yang waktu itu jadi presiden. Mary, kamu selama trip di seluruh dunia, trip mana yang paling bagus? Karena saya mau belajar. Dan berapa lamanya? Akhirnya dia bilang waktu itu trip yang menarik buat mereka itu adalah Machu Picchu, Peru. Karena waktu itu kombinasi antara budaya, tekstilnya juga yang unik, di samping itu ditambah lagi alamnya yang cukup menantang. Akhirnya setelah saya pelajari, saya bilang ke Mary, oke Mary, give me a week, beri saya waktu seminggu. Saya selalu gitu ketika di link, saya selalu minta waktu seminggu. Kenapa itu Pak harus seminggu? Seolah-olah kita mendesain program khusus buat mereka. Gitu. Oh begitu. Padahal sebetulnya enggak. Kalau saya membuka program, insya Allah makin kaya dia, makin tinggi pangkatnya, makin mudah membuat programnya. Nah, jadi makanya saya mengajak semua pun anak di sini, itu peluang pariwisata itu masih sangat besar. Karena saya lihat kita tuh masih bermain di, kalau saya bilang tuh kulit-kulit pariwisatanya baru. Akhirnya saya janji seminggu, dia bilang oke, tapi saya selalu gitu. Janji seminggu, dalam 4 hari saya sudah kirim. Saya berusaha lebih awal. Waktu itu kita kirim program. Yang saya lihat, dia selama trip ke seluruh dunia itu paling lama 12 hari. Akhirnya saya bikin program namanya Textile Odyssey, yaitu petualangan tentang tekstil, dengan subjudulnya itu Meet the Maker, yang mana mereka ketemu langsung dengan pembuatnya langsung. Mulai dari Jawa, endingnya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat di endingnya. Alhamdulillah, program itu kita rancang selama 24 hari. Alhamdulillah kemarin dia bilang selama program dia ke seluruh dunia dari tahun 1992, program kita yang terbaik untuk seluruh dunia dari tahun 1992 loh. Terus yang kedua, program yang terpanjang karena selama ini mereka cuman program itu maksimal 12 hari, kita 24 hari, dan waktu itu juga tour guide-nya tour guide terbaik. Kebetulan itu Mulyandri Ramadan Bakhtiar namanya. Jadi ini sebuah peluang juga nih buat teman-teman nanti Uni bisa apa? Ini salah satu kelemahan kepersatuan. Tidak banyak orang yang mendesain tour program. Kan kata Bapak rata-rata ini sama aja ya rata-rata. Ini contohnya yang sama ini seperti apa maksudnya ini Pak? Bagusnya nanti dilihat lagi. Misalnya program ke Sumatera Barat. Itu paling Padang, Bukit Tinggi dan programnya juga ke Rumah Gadang gitu, hampir sama. Itu bisa dicek nantinya. Jadi padahal dan ini juga padahal dalam dunia pariwisata itu luas, ya. Alhamdulillah saya beri kesempatan lagi untuk hidup, makanya saya punya ilmu sedikit, insya Allah bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah, bayangkan dari 2009 sebetulnya sampai 2017 itu saya mengalami perjalanan aneh lah, sehingga untuk berbisnis sendiri saya tidak mau. Perjalanan aneh ini kita pengen tahu ini Pak, perjalanan aneh ini seperti apa sih?
Ya kalau secara medik itu tuh saya penyakit penyumbatan di otak kanan. Bahkan dokter saraf bilang ini harus dioperasi. Tapi alhamdulillah akhirnya saya tidak melakukan operasi. Tapi lucunya sebelum saya sakit sudah ada beberapa orang yang prediksi saya bakalan mengalami hal seperti itu. Jadi banyak aneh. Makanya banyak penulis-penulis hebat Indonesia ingin nulis kisah hidup saya tapi masih saya apakan dulu. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Makanya itu tadi saya ingin mengajak semuanya ya bagaimana memang kita akui sangat sulit sekarang ini karena pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk. Iya betul. Karena dengan kondisi ini. Tapi sebetulnya kita udah punya solusinya loh. Kalau seandainya Menteri Jeli harusnya ini menjadi solusi juga. Contohnya, jadi alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Waktu saya mulai sehat kembali, waktu itu kalau nggak salah saya pernah sama-sama pembicara dengan Menteri Pariwisata yaitu Pak Arief Yahya. Nah tahunnya ketika dalam paparan kita dia melihat cukup kaget. Akhirnya waktu itu dia minta tolong kita untuk mempromosikan Indonesia di Eropa dan di Asia waktu itu. Alhamdulillah waktu itu khusus untuk negara yang banyak waktu itu ke Belgia, Jerman, itu saya suruh anak muda namanya Mulyandri Bahtian Ramadan. Kenapa? Karena beliau yang menyelamatkan saya. Beliau yang memaksa saya untuk terjun. Makanya sebagai apresiasi saya diberi penghargaan saya kasih ke dia. Yang hebatnya waktu di Belgia kita promosi perusahaan Indonesia. Tadi ini untuk umum. Ketika baru buka boothnya, seseorang lelaki tua datang dan langsung menyindir. Apa katanya Pak? Kamu ngapain di sini? Mau jual asap katanya. Karena kebetulan pas terjadi kebakaran hutan di Riau. Oh iya. Dan maaf, Indonesia sendiri dianggap oleh negara maju, negara yang tidak becus masalah penanganan lingkungan. Tapi alhamdulillah, biasanya orang-orang yang pernah di tim kita tuh mentalnya cukup kuat. Karena biasanya kalau orang-orang yang pernah tergabung di kita tuh memang kita salah satu mengajarkan masalah mentalitas. Alhamdulillah akhirnya Andi bisa mengajak sang bapak tersebut duduk dan menjelaskan tentang program dari Green Tourism. Oh iya. Setelah mendapat paparan itu, sang bapak kaget. This your program katanya. Ini program Anda teh. Kalau ini program Anda, ini udah solusi dunia katanya. Ternyata langsung dikeluarkan kartu namanya. Ternyata siapa dia? Dia adalah perwakilan Belgia untuk PBB dan perwakilan Belgia juga untuk MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Dia bilang waktu itu, tolong kirim proposal segera. Kalau layak saya yang akan sign. Luar biasa ya Pak, mantap sekali. Karena itu tadi kita bicara waktu itu rata-rata program yang kita desain itu tuh selalu berkaitan dengan green tourism. Karena kalau menurut pandangan saya, jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita mencoba menawarkan Indonesia itu sebagai green tourism destination. Green tourism. Apa itu green tourism? Apa itu Pak? Pertama, bagaimana pengembangan destinasi pariwisata itu yang protect the culture, yang tidak merusak budaya tapi justru mengangkat budaya yang ada. Ini kalau Indonesia serius, ya, dengan keunikan budaya yang 33 provinsi, orang bisa tahunan tinggal di Indonesia. Tapi mohon maaf sampai sekarang keseriusan itu belum pernah saya lihat. Nah, baru rencana kebetulan ya, saya sudah pernah bekerja sama dari level bawah bahkan sampai di kementerian. Saya sering juga diundang untuk jadi narasumber di kementerian. Tapi itulah saya lihat keseriusan itu masih belum ada. Jadi itu yang pertama itu justru protect the culture. Karena apa yang cocok apalagi Sumatera Barat. Sumatera Barat terkenal dengan falsafah adek basandi sara, sara basandi kita bulah.
kan nggak mungkin kita melakukan apa yang boleh di Bali seperti hal-hal yang pakai baju bikini gitu kayak ya. gitu nggak boleh kan. Nah, kita sesuaikan, maka itu protect the culture dulu. Bahkan ini juga suatu pengalaman yang menarik buat tamu-tamu, gimana dia belajar kearifan lokal juga ya. Jadi itu protect the culture. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata itu yang protect the nature, yang tidak merusak alam tapi memperkaya alam. Mantap ya. Bagus. Dan ini juga salah satu cara membuat mereka yang datang tuh ingin datang dan datang lagi. Kenapa? Ini salah satu contoh. Dalam setiap program wisata yang kita desain, kita selalu melakukan green action. Green action itu seperti apa itu, Pak? Nah, misalnya salah satunya itu transparansi terumbu karang atau penanaman terumbu karang. Coba saya tanya Uni nih. Uni dekat Padang nih, udah pernah nanam terumbu karang belum? Belum, Pak. Ya, itu suatu pengalaman yang baru juga buat unik. Kenapa? Terumbu karang nanti itu tempat sarangnya para ikan. Nah, biasa kalau terumbu karangnya apa, ikannya pasti banyak juga. Betul. Nah, terumbu karang yang ditanam nanti itu bernamakan nama mereka. Nah, Uni Tiara. Jadi tapi nanti kita ganti dengan sertifikat. Makanya setiap ending acara kita selalu memberikan sertifikat kepada tamu-tamu kita itu sebagai Green Friend of Indonesia. Berarti itu bisa membuat dia jadi ingin lihat lagi perkembangannya seperti apa yang ditanam. Betul, itu ya. Right. Jadi makanya itu setelah 6 bulan terumbu karang bernama mereka, tapi nanti kita ganti dengan sertifikat. Itu kita foto, kita kirim lagi kepada mereka. Akhirnya dia ingin datang lagi Indonesia dan datang lagi melihatnya. Karena they have something here. Mereka punya sesuatu di sini. Begitu juga taman mangrove. Maka saya sangat sedih kemarin di salah satu kota saya nggak usah sebut kotanya, kota apa. Ada anak-anak muda yang kita bina, itu namanya Tabuik Diving Club. Yang hebatnya mereka gara-gara mereka bisa menyelamatkan dulu sebuah kota yang pinggir pantai yang gersang, akhirnya punya taman mangrove yang cukup luas. Itu kurang lebih 10 tahun dia lakukan. Yang akhirnya membuat kalau nggak salah baru kemarin 2 menteri langsung datang, Menteri Perikanan dan Menteri Pariwisata. Nah, cuman sayang itulah. Kita tuh mungkin tidak bisa mengapresiasi orang-orang seperti mereka. Justru anak-anak yang membuat menteri itu ingin datang justru tidak diundang. Jadi tidak merusak alam. Jadi setiap program kita melakukan transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove juga, nanti mangrove-nya bernamakan nama mereka. Aksi macam-macam. Ada juga aksi pelepasan tuki dan lain-lain. Itu bisa jadi paket pariwisata juga berarti itu kita desain. Makanya dalam setiap program yang kita desain kita selalu melakukan green action. Terus yang ketiga, bagaimana pembuatan program wisata itu yang empower dan bring benefit for local people. Kita mengajak masyarakat, melibatkan mereka, dan insya Allah mereka bisa jadi pemainnya langsung. Bisa menjaga lingkungannya bersama ya Pak. Iya. Jadi empower. Yang keempat tuh bonusnya itu support konservasi. Bagaimana setiap program yang kita lakukan mensupport konservasi. Begini Pak, ini apa ya solusi untuk bidang kepariwisataan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat gitu Pak. Apalagi ini kita saat pandemi, paket-paket apa saja yang mungkin bisa kita promosikan di saat pandemi ini Pak? Jadi itulah alhamdulillah Tiara. Sebetulnya kita dari Green Tourism Institute itu sebetulnya sudah punya solusi. Apa itu Pak? Boleh tahu kita Pak? Alhamdulillah, seperti saya sampaikan juga di atas, sebetulnya ini bukan hal baru, kita sudah melakukannya, tapi sepertinya ide-ide kita lama itu sekarang baru begitu juga dengan masalah Green Tourism Destination tadi. Makanya kita mencoba membuat Green Tourism Destination yang kita mulai dari Sumatera Barat, nanti insya Allah akan menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah ketika saya mulai siar kembali waktu itu
Pak Menteri Arief Yahya waktu itu jadi Menteri Pariwisata di Indonesia. Ketika beliau kalau nggak salah pernah dalam acara sesama jadi pembicara waktu, akhirnya dia tertarik dengan ide-ide kita dan akhirnya minta tolong untuk mempromosikan Indonesia di Eropa dan Asia. Alhamdulillah waktu itu khusus untuk negara yang banyaknya seperti Belgia, Jerman, Belanda. Waktu itu saya suruh tim kita namanya Andi, karena Andi ini anak muda yang luar biasa. Dia memaksa saya untuk terjun kembali ke dunia pariwisata yang bisa dibilang cukup lama saya absen karena kondisi kesehatan. Makanya sebagai apresiasi dari saya beri kesempatan untuk Andi. Yang lucunya waktu di Belgia, ketika Andi bersama tim dari Kementerian Promosi Indonesia, kebetulan ini untuk umum ya, jadi siapapun bisa datang berkunjung. Tiba-tiba datang lelaki tua dan langsung menyindir. Kamu mau jual apa di sini? Mau jual asap. Karena pas kebetulan di sana sedang terjadi, pas di Sumatera waktu itu, khususnya di Riau ya, sedang terjadi kebakaran hutan yang cukup besar. Itu hampir tiap tahun kan. Dan itulah maafnya negara-negara besar di dunia itu menganggap Indonesia tidak becus dalam penanganan masalah lingkungan. Alhamdulillah makanya di Green Tourism kita justru banyak bermain di hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Karena lingkungan seksi sebetulnya isunya, tapi kalau kita tahu. Alhamdulillah waktu itu ketika dia menyindir, alhamdulillah Andi bisa mengajak duduk bapak tersebut dan menerangkan semuanya tentang program kita di Green Tourism. Akhirnya dia kaget. This your program katanya. Kalau ini program Anda, ini udah solusi dunia katanya. Akhirnya dikeluarkan kartu nama. Ternyata siapa dia? Dia adalah perwakilan Belgia untuk PBB dan perwakilan Belgia untuk MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa katanya. Tolong kirim proposal segera. Kalau layak nanti saya yang akan sign katanya gitu kan. Itulah kadang orang kita ngirim proposal itu malas gitu kan. Terus yang kedua, waktu saya di Bandung, kebetulan alhamdulillah saya pernah diminta memberikan kuliah umum untuk program Master Biologi di ITB Bandung. Kebetulan waktu itu sebelum acara tersebut ada acara konferensi burung internasional yang menjadi hostnya adalah Biologi Unan. Kebetulan saya salah satu pembicaranya waktu itu. Kebetulan ini berkaitan dengan burung. Burung ya. Jadi diundanglah para burung-burung yang ahli burung tingkat dunia. Waktu itu pembicara utamanya kalau nggak salah Mark O'Hara, itu ahli burung nomor 1 dunia, dan pembicara keduanya saya. Maksudnya ini burung kaitannya dengan pariwisata. Ya, ini sebetulnya market yang belum tergarap juga untuk melihat burung aja tuh belum tergarap. Tapi alhamdulillah kita sudah melakukannya. Karena waktu itu hadir para guru besar, waktu siap saya bicara, banyak guru-guru tersebut datang pada saya untuk minta saya. Salah satunya itu Profesor Tati Samsudin. Kebetulan guru besar biologi ITB, kalau di ITB itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Hayati, meminta saya, Pak Ridwan, bisa enggak Pak ngasih kuliah umum Pak di ITB? Akhirnya waktu itu karena kampus yang minta saya, akhirnya saya beri kemudahan waktu. Ibu, alhamdulillah kebetulan bulan depan saya jadi pembicara di Hotel Marriott Jakarta. Kalau bisa setelah itu disesuaikan tanggalnya, biar nggak bayar apa lagi tiket pesawat gitu kan. Dia sangat senang sekali. Tapi kacaunya seminggu kemudian sebelum acara dia nelpon lagi. Aduh Pak Ridwan, gimana tuh Pak? Setelah tahu Bapak ada di sini, itu banyak umum yang nelpon saya pengen hadir katanya. Sementara ruang kita untuk 300 orang katanya. Ya Ibu, terserah Ibu aja gimana bagusnya. Waktu itu saya bawa juga Andi, anak muda yang menyelamatkan saya. Waktu itu janji jam 9. Cukup bangga juga ketika bicara ITB, yang mana ketika masuk profile welcome untuk Ridwan Tulus sudah cukup besar di halaman utamanya.
Tapi kagetnya ketika ke ruangan, itu yang datang nggak sampai 30 orang. Wah. Nah, itulah kebiasaan orang Di luar Indonesia. ekspektasi ya. Akhirnya nunggu setengah jam, akhirnya kita mulai dan Andi yang bicara 1 jam. Saya cuma bicara setengah jam. Ini salah satu waktu itu saya justru bicara tentang, karena biasanya orang biologi, saya kaitan bicara tentang pariwisata kaitannya dengan biologi. Biologi ya Pak. Itu yang maaf, saya lupa bawa kamera waktu itu. Mereka nggak sadar selama ini. Makanya waktu sesi pertanyaan itu para profesor dan guru besar berebutan untuk bertanya, karena dia seperti kebuka. Dia nggak sadar selama ini alasan orang berkunjung ke sebuah destinasi itu melihat flora dan faunanya. Sementara yang ahli mereka, tapi mereka kadang masih kurang sadar, mereka hanya untuk riset dan apa. Padahal kalau tahu dia di pariwisata justru jauh lebih Dan waktu itu saya justru bicara, ini kalau seandainya Menteri Kepariwisataan di Indonesia jeli, ini harusnya menjadi solusi. Karena biasanya waktu itu saya justru bicara tentang forest healing dan oceanic healing. Bahwa bagaimana program hutan yang bisa menyehatkan, lautan yang bisa menyehatkan. Nanti Unitera bisa coba, karena ini sudah ada buktinya. Coba ukur tensi semuanya sebelum masuk ke hutan yang agak murni ya. Alami. Ya masih alami. Nanti sekitar 2 jam berdiri di sana, coba dikira itu beda. Bedanya tensi apa semua, tensi jadi lebih lebih baik semuanya. Karena menghirup udara yang betul-betul murni semuanya gitu. Begitu juga dengan lautan. Coba kita berenang dini hari, ya sekitar jam 3 sebelum itu rasa bahkan airnya nggak terlalu asin. Karena saya sering udah coba juga. Ini salah satu metode kesehatan juga. Justru kita bagaimana waktu itu saya bicara tentang forest healing dan oceanic, bagaimana membuat destinasi yang justru menyehatkan, apalagi di saat pandemik ini. Makanya saya bilang kalau seandainya jeli ini kan harusnya bisa menjadi solusi. Dan alhamdulillah waktu itu ternyata sudah ada waktu itu salah satu pesertanya yang membuat buku tentang forest healing. Namanya Dr. Hikmat Ramdan. Akhirnya dia datang ke Sumatera Barat untuk belajar. Akhirnya saya tantang beliau untuk bagaimana mengembangkan forest healing destination, dan dia lakukan di daerahnya di Jawa Barat. Jadi sebetulnya itu Uni ya. Kalau seandainya kita jeli, ini green tourism ini bisa menjadi solusi pengembangan wisata. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, jangankan Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita menawarkan Sumatera Barat dan Indonesia itu sebagai green tourism destination. Itu sudah Bapak coba tawarkan, jadi ke pemerintah sudah dicoba ya Pak? Sebetulnya sudah beberapa kali cuman memang tapi sekarang alhamdulillah baik di Sumbar dan beberapa di daerah sudah mulai mengarah ke sana. Maka sekarang kita dengan Nagari Sungai Pinang namanya, itu betul-betul sekarang di saat pandemi kita mencoba menjadikan kawasan itu. Sungai Pinang tahu nggak di mana? Tidak tahu Pak. Nah ini jangankan Uni ya, orang pariwisata saja dulu ketika kita mengenalkan Sungai Pinang nggak ada yang tahu. Iya, di mana itu ya Pak? Tapi Mande sudah tahu kan? Tahu. Itulah. Berarti itu sebetulnya awal dari Mande. Ya. Itu ada anak muda yang luar biasa juga, namanya Ricky Putra Sinaru. Dialah mengembangkan. Bayangkan ketika dia mengembangkan di awal tahun 2006 ya, itu belum ada fasilitas apa-apa. Itu sebuah kampung nelayan. Tapi apa yang kita jual waktu itu? Bagaimana menjadi nelayan. Sehingga itu menjadi destinasi yang favorit. Itu dengan anak Ricky yang cuma tamat SMP, alhamdulillah sudah banyak lahir sarjana. Alhamdulillah anak-anak di sana Sungai Pinang walaupun belum bahasa Indonesia belum lulus, tapi bahasa Inggris dan Perancis
Bahkan sudah ada sampai yang menginap sampai 2 bulan. Dan alhamdulillah sudah banyak juga terjadi perkawinan silang. Wah. Tapi alhamdulillah mualaf gitu. Mualaf, Ya. Dan ini ada juga ide yang luar biasa. Bahkan sekarang di saat pandemik ini mereka melakukan suatu promosi pariwisata yang luar biasa juga. Jadi anak-anak nelayan di sana di Sungai Pinang yang tergabung dalam Cenari Foundation, Cerdaskan Anak Nagari, itu sekarang sedang membuat film yang akan diikutkan di festival film di Perancis, film independen di Perancis, film pendek ya. Dan yang luar biasa, nanti setelah dia ikut di sana, dia akan rencana berangkat tanggal 20 Juli. Nah, itu tuh nanti dia akan melakukan ngamen film di Eropa. Ngamen film di Eropa. Ini satu hal yang baru juga. Baru juga ini Pak. Karena rata-rata itulah, ini kontribusi orang-orang yang pernah ke Sungai Pinang juga dulu. Ketika kita beri informasi bahwa kita akan ikut festival film dan ingin ngamen, bahkan ada tamu-tamu yang pernah ke sana, kebetulan dia punya kafe dan restoran, akhirnya oke, kamu di sini aja menampilkan filmnya dengan konsep begini, ditampilkan film, nanti setiap orang membayar 10 euro. 10 euro mungkin sekitar 170 ribuan ya. Tapi dia dengan 10 euro dia bisa nonton filmnya dan bisa menginap 3 malam di Rikit Beach House di daerah Sungai Pinang. Ya, kalau hitungan kalkulasi kan rugi itu 3 malam. Tapi biasanya itu salah satu strategi. Nggak mungkin orang Eropa itu datang cuma 3 hari, minimal biasanya seminggu. Nah, gitu kan. Ini ide yang luar biasa ini. Mungkin kalau ini kita bisa membantunya bersama. Sekarang lagi mudah-mudahan film itu kemarin sudah launching tapi belum selesai, cuman lagi editing sekarang Jadi itu tadi Uni, memang pariwisata kita nggak bisa sendiri. Iya. Bagaimana sekarang kita bersama-sama. Dan saya seperti yang saya sampaikan, khusus di dunia tour operator, travel agency, salah satu kelemahannya tidak banyak orang yang bisa mendesain tour program. Kalau dulu saya akui, saya menjual ide dan program untuk Indonesia itu sulit. Tapi seperti sekarangnya sudah trennya. Ini contoh salah satu. Tiba-tiba salah satu kepala sekolah internasional di Jakarta, namanya Albert, kebetulan orang Inggris, tiba-tiba menelpon saya. Pak Ridwan, kita ingin study tour Pak, ke Sumatera Barat selama 6 hari katanya. Untuk anak grade 9. Kalau grade 9 itu kelas 3 SMP. Waktu itu dia baru punya satu kelas 18 orang. Pas mendengar cap yang masuk gitu kan saya bilang, oke, nanti saya akan desainkan program khusus untuk sekolah Anda. Tolong kirim materinya, nanti saya coba implementasikan di lapangan. Nggak tahu dijawab gini, enggak usah katanya. Kami sudah punya program. Akhirnya saya bilang, Anda kalau sudah punya program, ngapain hubungi saya lagi? Karena maaf, saya belum tentu tertarik untuk menghandle program. Memang saya akui, saya bukan orang bisnis juga. Ya mungkin kalau dari segi bisnis kayaknya menguntungkan, tapi saya sendiri nggak suka, mungkin saya tidak lakukan. Akhirnya dia bilang, iya katanya, saya baru tahu tentang Anda katanya. Dia justru dapat informasi tentang kita itu dari salah satu sekolah terbaik di Inggris seperti Arias High School, Canterbury College yang sudah rutin programnya tiap tahun dengan kita. Akhirnya karena jawaban itu akhirnya saya bilang, oke. Waktu itu dia bilang, bahwa dia sudah punya program wisatanya katanya. Oke, kalau gitu tolong kirim program wisatanya biar saya pelajari. Akhirnya setelah ngirim program, saya baca dan saya telepon kembali. Albert, Anda kalau punya program seperti ini, Anda tidak harus hubungi saya. Ini siapapun travel yang ada di Sumbar bisa. Anda kalau mau, ini harus saya rubah katanya. Kata dia bilang, jangan rubah Pak. Kalau rubah saya malu Pak. Karena sudah approve yayasan, orang tua murid sudah oke, karena membawa anak-anak di bawah 17 tahun itu risikonya cukup besar sekali. Bahkan sudah pernah dilakukan katanya. Iya karena saya baru kenal tentang Anda. Ya karena jawaban seperti itu akhirnya saya terima. Oke Albert, saya terima. Tapi dengan catatan saya bilang, gentleman agreement. Karena dia orang Inggris, nggak usah pakai kontrak. Cuman ingat saya bilang,
Jika saya menemukan kendala di lapangan, I have a right to change ya. Saya punya hak untuk merubah ya. Akhirnya dia setuju. Dan juga senang karena kita istilahnya enggak melemahkan apanya dia. Waktu itu ikutlah. Tapi yang waktu itu si Albert nggak ikut, tapi yang ikut wakil kepala sekolahnya orang Filipina. Sanires namanya. Bayangkan untuk anak kelas 3 SMP, 5 malam mereka cuma menginap di Novotel. Karena mereka anak-anak orang kaya. Kalau sekolah internasional itu rata-rata karena masuk aja bisa ratusan juta apa gitu kan. Nggak taunya baru saja check in, dulu masih pakai kunci ya. Semua tamu yang di sana komplain. Karena anak-anak ini nakal luar biasa. Baru dapat kunci digedor sama orang, lari. Ada ibu-ibu yang keluar pakai handuk karena dikira emergency. Karena telepon ada, bel ada, kenapa digedor? Orang nggak mungkin mengira itu ada orang luar karena ada security semua kan. Akhirnya orang komplain ke resepsionis. Setelah dicek, lihat CCTV kan, anak ini yang punya kerja. Dia naik lift, digedor, kalau keluar dia tepuk tangan dan lari ke bawah. Dampaknya saya sama wakil kepala sekolah dimaki-maki sama tamu. Bahkan ada yang suruh check out gitu. Akhirnya saya minta maaf kepada tamu dan saya bilang waktu itu, insya Allah ini nggak akan terjadi lagi. Kalau terjadi saya yang tanggung jawab dan kita akan check out. Akhir sang wakil kepala sekolah ngadu pada saya, Pak Ridwan, maaf Pak, anak-anak sekarang nakal luar biasa. Saya malu sama Bapak dan tamu-tamu. Nggak tahu waktu itu secara spontan akhirnya saya bilang, saya bisa merubah anak-anak ini dalam waktu 2 jam. 2 hours gitu. 2 jam kamu bisa merubah anak-anak ini? Ya. How katanya. Karena itu bukan program saya, dia bawa file. Oke, tolong bacakan program itu besok. Setelah dibacakan, akhirnya saya bilang, besok mulai jam 2 sampai jam 4 program saya rubah. Karena saya sudah bilang, maka kita perlu konfirmasi tadi. Saya sudah bilang sama kepala sekolah Anda, kalau saya menemukan kendala di lapangan, I have a right to change. Kalau nggak percaya, telepon kepala sekolah Anda. Enggak, saya nggak bakalan telepon, cuman penggantinya apa. Akhirnya waktu itu saya jawab secara spontan, panti asuhan. Marah dia. Apa hubungan merubah anak-anak ini dengan panti asuhan gitu. Saya karena udah kesal juga, kamu mau enggak? Akhirnya mau. Oke. Tapi ketika oke saya bingung lagi. Kenapa bingung nih? Kita ke panti. Kalau enggak nyumbang gimana? Aduh, enggak enak banget. Kalau saya minta sama dia sangat tidak profesional. Nanti dikira saya macam-macam. Akhirnya saya anggarkan dari kantong pribadi saya 2,5 juta untuk disumbangkan ke panti. Terus akhirnya saya suruh tim guide saya waktu itu, tolong cari panti asuhan yang paling miris dekat Bukit Tinggi. Akhirnya dapat namanya Nurul Haq. Setelah oke untuk kunjungan jam 2, besok pagi sebelum kedatangan saya ke sana. Karena saya pengen lihat dengan 2,5 juta ini kira-kira apa yang dibutuhkan. Nggak taunya anak-anak lagi sarapan pagi. Udah ketawa. Cuman pas saya lihat sarapannya, saya dulu nasi pakai garam itu biasa saja, tapi melihat anak-anak itu saya tidak bisa melihat. Akhirnya saya temui pengurusnya dan saya bohong pada saat itu. Bu, udah nelpon pimpinan saya Bu. Oh tentang kunjungan yang jam 2 nanti ya nak. Iya Bu, jadi gini ya Bu, ada anak-anak SMP, saya nggak nyebutnya internasional, karena terlalu jauh bedanya antara SMP dan SMP internasional, ini ngerti kan? Ya. Kalau SMP internasional udah pasti itu kokai lah. Akhirnya dia ingin main sekitar 2 jam di sini, boleh Bu? Udah adona rancak leh. Dan kemungkinan Bu, saya belum tahu pasti nih, kemungkinan anak-anak ini patungan. Kira-kira apa yang dibutuhkan di sini? Jawaban ibu tuh menyenangkan hati saya. Nah, beliin aja Indomie gitu. Pas dengar kata-kata Indomie, itu dari 2,5 juta akhirnya 10 juta saya anggarkan. Karena saya lihat waktu itu komputer juga nggak ada di panti. Akhirnya saya pergi ke pasar, saya lupa apa pasar bawah atau pasar atas, nggak ingat ya. Saya beli satu komputer lengkap, 9 kebutuhan pokok, beras betul-betul saya minta kualitas nomor 1, Indomie dibanyakin, yang goreng, yang rebus. Terus saya atur, saya yang datang duluan, baru tamu-tamu belakangan.
Akhirnya saya instruksikan kepada guide-nya, nanti tolong anak-anak yang bawa barang ini ke panti. Dan kasih tahu mereka, ini sumbangan dari mereka. Wih, semangat yang ngangkat. Saking semangatnya beras 20 kilo, itu bertiga ngangkat. Tapi semangat. Cuman dia lupa, dia harus melewati pematang sawah. Wondeh, tapuruk-puruk lahnya. Ya, anak kota saja jalan di pematang sawah tanpa barang itu udah nggak stabil. Ini bawa barang lagi, ada yang bertiga lagi. Tapi alhamdulillah semua barang selamat. Ketika mau jatuh betul-betul dijaga. Alhamdulillah semua barang selamat, tapi dia sudah belumpuran. Terus sampai di sana kita atur sebuah permainan yang mereka tuh lebur satu sama lain. Akhirnya setelah saya lihat kondisif, saya kembali ke hotel. Ini cerita dari wakil kepala sekolahnya lagi. Gak tau pas sampai di mobil anak-anak mau pulang, kawan-kawan dari panti melampaikan. Anak-anak juga begitu. Akhirnya sama wakil kepala sekolah bilang, lihat tuh, teman kamu begitu senang dikunjungi. Dibahas lagi kan. Kamu tahu nggak? Yang sumbangan tadi itu bukan dari kita katanya. Karena ini program mendadak. Sekarang saya minta izin, boleh nggak? Kita masih punya uang 1 juta. Boleh nggak disumbangkan ke panti tersebut? Alhamdulillah kompak anak-anak menjawab. Tidak Pak, jangan Pak. Sehingga sahabat sekolah itu udah gondok. Masa disumbangkan? Nolak. Subhanallah, nyata artinya jangan ganggu uang itu, kami mampu. Mang dia patungan, terkumpul uang itu 3,5 juta dan lari-lari lagi anak-anak mengantar. Pas sampai di hotel, itu kelihatan di depan saya, kebetulan saya duduknya di barnya yang berhadapan dengan resepsionis. Anak-anak ngambil kunci, kurang lebih 18 orang, itu tertib berbaris one line. Akhirnya sama konsulan nelfon saya, Pak Ridwan, where are you? Saya di bar, dia dikejar, badannya gendut. Pas ketemu saya, dipeluk saya, nangis dia. Maaf gitu ya, saya nangis di depan Anda tuh ya kan. Saya laki-laki tapi nangis depan Anda. Ya. Kamu benar tuh, sidat tuh. Dia tuh anak-anaknya ngambil kunci antri gitu dengan tertibnya tuh. Kamu benar bisa merubah orang dalam 2 jam. Sidat katanya. Saya akan bicara dengan yayasan, saya akan bicara dengan pusat tentang program Anda. Ini gila tuh. Saya malu sama Anda tuh. Saya tamat master saya itu di Cambridge University psikologi. Saya tidak mampu katanya. Akhirnya alhamdulillah program yang kita garap itu masuk ke dalam sekolahnya. Bahkan gara-gara program wisata yang kita desain, dia punya dulu cuma 1 kelas, sekarang menjadi 5 kelas. Dulu cuma satu SMA, sekarang sudah menjadi 3 SMA. Hampir 10 tahun dia kerjasama dengan kita. Ini salah satu contoh bagaimana kita membuat program wisata yang bagus. Jadi bisa menguntungkan banyak hal. Wah, luar biasa juga pengalaman Bapak ya Pak. Ini mungkin kita pengen tahu ini Pak. Saran Bapak ini kepada dunia kepariwisataan di Sumatera Barat ini kan di saat pandemi ini kan udah masuk zona merah juga ini Sumbar ini Pak. Ini gimana nih biar pariwisata bisa tetap bertahan ini Pak? Memang di Indonesia sendiri kan memang apalagi kita udah A1 ya, maksudnya bahkan ada beberapa negara yang tidak membolehkan kunjungan ke Indonesia. Iya. Memang mungkin dalam setahun ke depan kita memang istilahnya konsentrasi mungkin ke domestic market, ya. Makanya kita mencoba membuat program wisata di Sungai Pinang ini untuk domestiknya dulu. Nah, cuman kagoknya khususnya begini juga. Anak-anak di Sungai Pinang itu kebiasaan menghandle tamu-tamu overseas market. Ya, kadang susahnya karena kalau domestik ini kadang kan terlalu banyak banyak mintanya lah daripada apa. Tapi itu tadi kita dengan Sungai Pinang itu bahkan akan kerjasama dengan betul-betul akan menjadikan itu sebuah kampung inspirasi yang mana kita kerjasama dengan beberapa universitas juga itu betul-betul menjadikan Sungai Pinang ini sebagai role model untuk pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu tadi bagaimana pariwisata yang protect the culture, yang protect the nature, empower and bring benefit for local people, serta to support passion. Sungai Pinang yang kita bikin sekarang itu bernama Kampung Inspirasi. Apa itu Kampung Inspirasi? Ini memang kita desain program khusus untuk sekolah-sekolah dan universitas. Ya. Di sana kita mendesain bagaimana orang-orang pergi belajar ke Sungai Pinang, ke kampung nelayan tersebut. Alhamdulillah tamu perdana kita justru yang belajar ke sana itu
Profesor Tati Erdawati itu salah satu guru besar di kimia lingkungan yang tertarik dengan ide-ide kita dan akhirnya berusaha juga mengembangkan program wisata yang kaitannya dengan daur ulang sampah. Nah, jadi nanti memang kita rencanakan, kita juga kerjasama dengan pemerintahan kita. Kebetulan kalau nggak salah Gubernur Mahyildi dan Wakil Gubernurnya Audi kan sedang mencanangkan program kewirausahaan bagaimana mencetak 100.000 entrepreneur. Alhamdulillah kita juga akan menjadikan kelas-kelas di Sungai Pinang. Kebetulan alhamdulillah kita mencoba memberikan solusi juga untuk Sumatera Barat. Kita punya nama programnya Minang Pride. Minang Pride ini adalah mengangkat calon entrepreneur muda dan kita kerjasama dengan kampus-kampus. Salah satu programnya adalah kuis. Apa itu kuis? Kuliah sambil bisnis. Jadi gimana kita tantang anak-anak itu, mungkin masing-masing kampus akan mencoba dulu mengirim kurang lebih 20 putra terbaiknya. Nanti dalam paling lama seminggu kita training mereka di Sungai Pinang sebagai operasi, dan setelah itu mereka akan terjun langsung juga ke dunia pariwisata gitu. Yang target kita insya Allah maksimal dalam 6 bulan itu minimal mereka sendiri bisa membayar uang kuliahnya. Juga ini salah satu program yang sedang kita lakukan. Jadi banyak orang bertanya, apa perbedaan kita dari perusahaan tur yang ada di Indonesia? Iya, apa bedanya ya Pak, perusahaan Bapak dengan travel agent lainnya gitu Pak? Dan apa juga, iya betul, banyak orang menanya, apa perbedaan kita dari perusahaan tur yang ada di Indonesia, dan juga apa perbedaan kita dari perusahaan trainingnya Indonesia. Ya, apa kita itu sebetulnya nggak menjual tur. Kalau menjual tur banyak yang pintar, training gitu juga, training banyak yang hebat, tapi kebanyakan kita itu menjual pengalaman hidup dan kita yakin belum tentu dia mendapatkan seumur. Itu salah satu nilai dari program kita. Ada cerita yang menarik waktu itu, kalau nggak salah satu, jadi enaknya gini Uni. Ketika saya mulai sehat lagi dan setelah hampir kurang lebih 7 tahun saya tidak berbisnis ya, karena kondisi kesehatan dan dunia saya waktu itu terbalik. Saya bahkan keinginan berbisnis tidak ada. Padahal waktu itu 2009 kantor saya di Padang di sini, tapi alhamdulillah kita udah punya kantor cabang waktu itu di Inggris dan Amerika. Saya waktu itu sudah tutup aja saya karena bahkan kantor saya di salah satu hotel terbaik di sini 2 tahun saya biarin kosong aja waktu itu, karena enggak ada keinginan tuh. Dan alhamdulillahnya ketika saya mulai kembali untuk terjun bisnis, itu biasanya tamu-tamu yang menghubungi kita tuh udah dapat referensi duluan. Ya alhamdulillah gitulah. Biasanya eksistensi seseorang itu dimulai dari media lokal, nasional, internasional. Kalau saya kebalik, saya internasional dulu, baru masuk ke nasional, baru ke lokal. Dan begitu juga ketika memberikan misalnya kuliah umum. Saya justru diajak memberikan kuliah umum itu pertama bukan di Indonesia, justru di salah satu program master pengkajian Afrika di Kyoto University dulunya. Jadi banyak orang waktu itu, ini salah satu contoh. Tiba-tiba salah satu CEO dari perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia nelpon saya langsung. Nggak usah saya sebut namanya. Dia bilang, Pak Ridwan, kita ingin tur Pak di Sumatera Barat selama 6 hari. Tapi keluarga saya aja Pak, 12 orang katanya. Saya bawa mama saya. Pas dengar mama, saya langsung berpikir ini pasti hadiah untuk mamanya. Akhirnya saya coba konsentrasi ke mamanya. Ibu, boleh tahu enggak mamanya hobinya apa? Wah, taunya dibilang, mamanya hobi dansa dulu. Wah, pas dengar dansa, saya langsung keingat bagaimana membuat setting farewell party-nya. Saya biasanya dalam setiap program yang kita desain, selalu tiap malam terakhirnya kita melakukan farewell party dengan pertunjukan kesenian budaya dan lain-lain. Dan juga biasanya di ending acara kita memberikan setiap tamu kita itu sertifikat sebagai Green Friend of Indonesia. Karena dansa waktu itu saya langsung kepikir gimana membuat program farewell party yang menarik. Karena dansa kaitannya dengan musik, biasanya orang yang suka dansa
dia pasti punya lagu-lagu kesayangan. Akhirnya saya tanya, siapa penyanyi kesayangan mama? Gak tahu, waktu itu dijawab, mama ini sangat suka dengan Louis Armstrong, lagu What Wonderful World. Aduh, saya semakin karena kebetulan saya menyukai penyanyi yang sama dan bahkan saya suka lagunya, khususnya What Wonderful World. Ya, semakin mantap lah Bayan. Waktu itu dia udah minta, dia hotelnya mau 2 malam di waktu itu di Novotel, 2 malam di Nuansa Meninjau Resort, dan waktu itu kalau nggak salah 1 malam di Pangeran Beach. Nah, akhirnya setelah dapat cerita yang saya selalu bilang lagi, oke, give me a week, beri saya waktu seminggu. Akhirnya saya desain program khusus untuk dia dan saya kirim ke mereka. Tapi setelah itu akhirnya nggak ada kontak-kontak lagi. Barulah nggak berapa lama kemudian akhirnya dia nelfon lagi, Pak Ridwan, Ibu udah terima program Ibu? Udah Pak, tapi mohon maaf loh Pak, saya sudah dapat penawaran dari travel lain gitu. Dan dia menyebut nama travelnya waktu itu. Alhamdulillah saya tidak bohong waktu itu, Ibu itu travel paling bagus di Sumbar Ibu, silakan langsung aja. Bahkan tahun lalu dia mendapat penghargaan loh Bu, tingkat pokoknya untuk di Indonesia dia salah satu travel terbaik. Enggak Pak, saya bingung. Bingung kenapa Ibu? Kok hotelnya sama katanya, tapi harganya cukup signifikan katanya. Akhirnya saya tanya, emangnya Ibu dapat harga berapa katanya? Ya, pokoknya diceritalah harga nggak sampai 1/3 dari harga yang kita tawarkan. Padahal waktu saya bilang, itu memang terbaik, silakan. Enggak, saya mau tahu Pak, kenapa bedanya cukup sini? Padahal hotelnya sama. Iya. Akhirnya waktu itu saya bilang, Ibu suka kopi nggak? Suka banget katanya. Apalagi kopi luwak dia. Dan itu jawaban marketing saya yang paling bagus juga pada saat itu. Akhirnya saya bilang, waktu itu saya ketawa pas dengar kopi. Loh kenapa ketawa Pak Ridwan? Iya Ibu, saya bingung. Bingung kenapa Pak? Kenapa ya kita minum kopi di emperan, nah minum kopi kayak depan itu cuma 3.000 kalau diapain. Karena Ibu tuh orang Jakarta, kita minum kopi di Starbucks udah menjadi sekitar hampir 20.000. Terus karena Ibu tuh orang eksekutif, kita minum kopi di Han Restoran. Di Han Restoran nih di Grand Hyatt yang kopinya bisa sekitar 60 sampai Kok harganya cukup senikan ya? Padahal kontennya sama Bu, kopi, air panas, gula. Tapi kalau di Starbucks apalagi di hotelnya ada krimnya dikit, ngakak Ibu tuh ketawa. I got the point Pak, udah deal katanya. Jangan deal dulu Bu. Loh apalagi Pak Ridwan? Apalagi kopi luwak gitu kan. Jadi waktu itu itulah yang membuat kita berbeda. Jadi kita memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita mendesain program itu memang nggak pernah sama dengan satu dengan yang lain. Makanya alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di atas tadi, program yang kita desain itu selalu terbaik di setiap perusahaan dan orang-orang yang bekerjasama dengan kita. Oke, luar biasa ya Sobat Antara. Gitu kan kita seperti yang kita dengar ini kan banyak nih macam ragam paket wisata yang diciptakan oleh Bapak Ridwan Tulus ini ya. Mungkin instansi atau sekolah-sekolah yang berminat ingin memakai jasa Bapak langsung jualan ya. mungkin juga bisa menghubungi Bapak Ridwan langsung ya. Dan ini saya mau mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya yang telah diberikan di sini. Bisa juga diajak Antara nih. Salam sama Pak Mas Wandi ya. Iya, semoga Bapak sehat selalu dan bisa kembali membuat ide-ide unik di bidang kepariwisataan tentunya ya Pak. Amin. Terima kasih Sobat Antara, sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga kalian menikmati podcast yang kita sajikan pada hari ini dan salam Antara. Salam Antara Pak. Ini ya, salam Antara.